Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber pemula, rekan-rekan bukan YouTuber profesional tentunya. Rekan-rekan bukan perekam video profesional juga kan? Apakah rekan-rekan merekam video dengan smartphone? Pas banget rekan-rekan menonton video ini. Kenapa? Ada trik menarik agar video kontenmu yang amatir terlihat profesional. Oke, jangan skip, tonton terus video ini sampai akhir supaya benar-benar paham trik ini. Meskipun rekan-rekan adalah pembuat video YouTube yang amatir, tapi hasil rekamannya harus tetap terlihat profesional. Ada beberapa trik yang dapat meningkatkan kualitas video meskipun menggunakan peralatan sederhana semisal smartphone. Banyak orang telah mempraktekkan trik ini sehingga hasil video terlihat profesional. Makanya pesan yang ingin disampaikan sampai kepada audiens sukses dan menarik perhatian penonton. Rekan-rekan, berikut trik menarik agar video konten amatirmu terlihat seperti profesional. 1. Gunakan pencahayaan yang cukup. Ada dua jenis pencahayaan. 1. Penggunaan cahaya yang tersedia, misalnya oleh cahaya atau sinar matahari. Kemudian menggunakan pencahayaan dari lampu. Jika menggunakan pencahayaan matahari, maka pilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat, yang baik atau disebut dengan golden time adalah jika di pagi hari sebelum pukul 10 pagi. Jadi kurang lebih dari jam 7 sampai menjelang jam 10. Kenapa? Agar cahaya matahari tidak terlalu kuat jika itu berada di outdoor. Jika di indoor, kita bisa menggunakan cahaya yang tersedia dari matahari, misalnya ketika kita berada di pinggir jendela. Namun juga perlu diperhatikan golden time tadi. Atau jika kita merekam di sore hari, pilih waktu setelah pukul 16 sore. Mengapa? Karena saat matahari sedikit sudah mulai turun, maka cahayanya atau efek dari sinar matahari itu juga sudah tidak terlalu kuat, sehingga tidak membuat wajah kita tampak terlalu terang, sehingga kadang-kadang menjadi sedikit kabur hasil rekaman kita. Jadi saya ulangi, jika pagi hari gunakan waktu antara pukul 7 sampai menjelang pukul 10 dan sore hari antara jam 6 sampai jam 5 sore atau lebih sedikit. Ini yang disebut dengan golden time. Yang kedua, ketika kita menggunakan pencahayaan menggunakan lampu. Gunakan jenis lampu yang tepat, tidak terlalu kuat. Jika memungkinkan, bisa menggunakan lampu yang ada softbox-nya, sehingga sorot dari lampu itu tidak terlalu kuat, sehingga mengakibatkan tampak bayangan-bayangan yang mengganggu. Atau kalau sekarang, misalnya kalau kita mau close up wajah kita, kita bisa menggunakan lampu ring yang sekarang sudah banyak dijual. Mulai dari harga yang paling rendah, yang murah, sampai dengan harga yang mahal. Untuk memilih lampu ini tentu saja sesuaikan kebutuhan dan juga budgetmu. Trik yang kedua, gunakan tripod untuk menjaga stabilitas video rekamanmu. Rekan-rekan, tripod sangat dibutuhkan dalam hal ini agar hasil video rekaman kita stabil, tidak goyang, dan tetap bisa fokus. Kita bisa menggunakan tripod yang kecil, kita taruh di meja, misalnya jika kita menggunakan smartphone, atau menggunakan tripod yang tinggi, jika kita menggunakan kamera DSLR misalnya. Stabilitas video sangat penting, karena jika video tampak goyang-goyang, maka membuat penonton menjadi tidak fokus dan terganggu. Posisikan tegak lurus, kamera lurus ke posisi wajah kita, sehingga hasil video rekamannya akan terlihat talk chair. Oh ya rekan-rekan, jangan lupa berikan
like video ini. Bagi yang sudah memberikan like, saya doakan semoga channelnya terus berkembang dan sukses selalu. Bagi yang belum like, saya doakan juga semoga sukses, namun belakangan. Oke, hanya bercanda rekan-rekan. Trik yang ketiga, letakkan mikrofon dalam jarak yang cukup. Peralatan mikrofon harus diletakkan pada jarak yang cukup. Misalnya ketika kita menggunakan mic seperti ini, maka letakkan sesuai posisinya. Atau jika kita menggunakan mic yang harus kita taruh di atas kamera, maka usahakan kita harus mencoba dulu apakah daya tangkapnya sudah cukup. Kenapa begitu, rekan-rekan? Agar hasil rekaman suara kita bisa diterima dengan baik, dengan jernih, dan jelas. Ingat, kualitas audio yang ditimbulkan dari hasil rekaman sangat menentukan kualitas video. Audien lebih bisa menerima kualitas video yang buruk, tetapi tidak untuk audio yang buruk. Rekan-rekan, di video sebelumnya saya sudah menyinggung tentang hal ini. Bisa diklik atau dibuka videonya di channel Pak Tua Belajar YouTube. Oke, trik yang keempat, waspada terhadap hal-hal yang mungkin terlihat di latar belakang. Pilih tempat perekaman video yang tepat. Jadi jangan asal-asalan. Jika ada ruangan di rumah rekan-rekan yang memiliki warna yang solid atau polos dan tidak banyak hal atau orang yang berlalu lalang sehingga mengganggu proses perekaman video kita, itu adalah lokasi yang ideal. Saya ulangi, pilih ruangan yang tepat, tidak banyak hal yang mengganggu, atau mungkin orang yang lalu lalang, sehingga mengganggu proses perekaman video kita. Oke, jangan skip videonya, masih ada trik menarik lainnya, supaya tidak ada yang terlewatkan. Yang kelima, berkaitan dengan suara. Trik ini masih berkaitan dengan yang nomor 4. Sebisa mungkin, pilih ruangan yang sedikit lebih kecil, namun tidak ada hal-hal yang mengganggu. Suasananya hening, jernih, sehingga hasil rekamannya tidak ada suara-suara lain yang mungkin bisa menghiasi hasil rekaman kita. Matikan hal-hal atau peralatan-peralatan yang bisa mengganggu. Misalnya kipas angin, smartphone lain, televisi, atau hal-hal lain yang bisa menimbulkan suara, apalagi suaranya keras. Dan itu pasti akan mengganggu proses perekaman video kita. Masuknya suara-suara lain selain suara kita pasti akan mengganggu. Misalnya suara kendaraan, suara sirene, suara gonggongan anjing, ataupun suara-suara yang lain. Apalagi jika itu suara-suara orang-orang yang ribut, anak-anak yang ribut bermain misalnya. Pasti akan mengganggu hasil rekaman kita. Parahnya, karena suara kita terganggu oleh suara-suara lain, maka pesan yang ingin kita sampaikan menjadi terganggu dan dijamin tidak akan tersampaikan dengan baik kepada audien kita. Perhatikan sekali lagi letak mikrofonnya. Jangan sampai mikrofon itu kemudian tertutup sesuatu sehingga suara kita tidak ditangkap oleh mikrofon itu dengan baik. Oke rekan-rekan, jangan lupa berikan komentar pada video ini atau rekan-rekan bisa berbagi pengalaman bagaimana melakukan proses perekaman video YouTube rekan-rekan agar memberikan manfaat kepada rekan-rekan YouTuber pemula yang lain. Berikan komentar di kolom yang tersedia. Trik yang ke-6. Presentasikan diri rekan-rekan dan tunjukkan performa terbaik, personality terbaik. Saat rekan-rekan melakukan perekaman, arahkan kamera video atau layar video rekan-rekan, layar smartphone rekan-rekan ke depan, ke arah kita, agar kita bisa melihat posisi kita, agar kita bisa melihat
segala sesuatu yang tampak pada diri kita. Apakah itu rambut yang mengganggu, apakah itu posisi kacamata, ataukah ada kerah baju yang terbalik, atau hal-hal lain yang sekiranya itu membuat performa kita tampak tidak profesional. Jadi fungsi smartphone, layar smartphone diarahkan kepada kita adalah untuk satu, memang di samping kita merekam, tapi kita juga bisa memperhatikan posisi terbaik kita, sehingga akan terpancar personality kita. Oke, itu rekan-rekan trik mengubah video rekaman amatir terlihat seperti profesional untuk channel YouTube-mu. Ada video menarik lainnya, coba klik. Atau rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan cara klik agar tidak ketinggalan update video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Trik merubah rekaman video amatir menjadi terlihat profesional dari channel Pak Tua Belajar YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.